Selamat sore Pak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja. Sore. Terkait dengan tadi pertemuan dengan Kadin, Wali Kota, apa yang bisa Bapak jelaskan kepada masyarakat kota kita dan dunia usaha? Jadi momen pertemuan dengan Kadin ini ya merupakan suatu program prioritas ya yang diperintahkan oleh Bu Wali Kota dan Pak Sekda kepada kami selaku pembantu beliau kan. Setelah beliau menghadiri istilahnya pelantikan pengurus Kadin yang baru, jadi perlu diterjemahkan langkah-langkah strategis, langkah-langkah implementasi, karena bagaimanapun juga antara pemerintah dalam hal ini dan Kadin yang notabene dia adalah pelaku-pelaku usaha adalah merupakan suatu mitra ya yang akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan terutama di sektor ekonomi. Jadi dengan pertemuan itu tadi kan ini akan disinkronkan kan program-program kita pemerintah dan program-program Kadin. Tentunya istilahnya pemerintah dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Singkawang ini kan tidak bisa bekerja sendiri. Jadi dengan bekerja sama dengan pelaku usaha di dalam wadah Kadin ini, insya Allah tujuan kita ini akan cepat tercapai kan. Begitu juga dengan duduk satu meja ini, tadi sebagaimana saya katakan, kunci utama kekuatan kita itu adalah di kerjasama kan antara pemerintah dengan pelaku usaha. Tadi juga saya katakan bahwa rumah kedua pelaku usaha adalah Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja. Karena tugas dan fungsi kami di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, selain dari investasi apa pelaku usaha itu juga sampai proses penerbitan ataupun pengajuan perizinan kan, dan terakhir masalah tenaga kerja maupun perlindungan tenaga kerja kan. Jadi mudah-mudahan program ini bukan hanya ini merupakan awal yang baik ya, awal yang baik dan bisa ditindaklanjuti dengan program-program yang nyata yang akhirnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat Singkawang. Itu mungkin dari saya. Mungkin secara teknis nanti maka bagaimana itu investasi dan proses perizinan ini bisa ditanya ke kepala bidang saya, baik kepala bidang penanaman modal maupun kepala bidang perizinan. Begitu Pak Jepri. Baik, bagaimana tentang penanaman modal ya, Ibu di bidang penanaman modal? Ya, silakan Bu bisa memberikan keterangannya. Oke, mengenai terkait dengan pertemuan tadi ya Pak ya. Iya. Tadi itu merupakan pertemuan strategis bagi kami karena Kadin merupakan wadah para pelaku usaha, kebetulan memang dari berbagai sektor usaha. Mereka itu majemuk sekali gitu. Jadi kesempatan tadi kami gunakanlah sebagai komunikasi kami kepada pelaku usaha untuk mengingatkan kembali bahwa sebagai pembina ya, kalau kita katakan bahwa penanaman modal juga punya fungsi membina para pelaku usaha, bagaimana ketika para investor dan pelaku usaha itu melakukan suatu kegiatan di Kota Singkawang, tentu di situ kami dapat melakukan juga komunikasi dalam arti bisa berupa pengawasan, bisa pengendalian dalam pelaksanaan penanaman modalnya. Nah itu tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Kepala Dinas ketika beliau memaparkan beberapa isu di penanaman modal. Nah, digunakanlah kesempatan tadi itu menyampaikan antara lain misalnya bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban dan hak. Salah satu kewajiban itu tadi adalah misalnya memberikan pelaporan. Sehingga ketika mereka melaporkan ke perkembangan usaha mereka, kami di dinas bisa membuat kebijakan bagaimana agar kita juga bisa memberi bantuan kepada atau pembinaan, bantuan ke itu atau kebijakan atau program yang dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan lebih baik. Sehingga akhirnya kan setiap orang berusaha tentu profit oriented kan, harus ada benefitnya, harus ada profitnya. Nah itu yang kita coba bantu. Selesai itu saja. Baik, yang kedua terkait dengan regulasi. Mungkin juga bisa Ibu bisa jelaskan
kepada dunia usaha agar supaya mereka harus mengantongi izin dan sebagainya untuk keseptian usaha mereka ke depan. Terkait dengan perizinan mungkin bisa nanti Ibu. Ya, silakan Bu. Iya. Memang apa yang tadi kita laksanakan itu adalah momen yang baik sekali. Itu langkah awal dari PTSP untuk bagaimana caranya kita mempromosikan kepada pelaku usaha agar selalu datang sendiri. Jadi itu isu yang paling kuat untuk DPTSP, bahwa datanglah sendiri untuk kepengurusan perizinan. Kenapa demikian? Ada hal-hal yang harusnya segera dilakukan atau ditindaklanjuti oleh pelaku usaha itu dengan mudah untuk dilengkapi. Bagaimanapun adalah mereka tahu persis persyaratan daripada permohonan. Jadi dengan lengkapnya permohonan maka akan dilakukan registrasi. Jadi kalau seandainya dilakukan oleh pihak ketiga atau dengan istilahnya adalah broker, maka biasa keterlambatan itu dipersalahkan ke kita. Jadi seharusnya yang si pemohon itu atau pelaku usaha itu menyadari bahwa persyaratannya kurang, akan tetapi diinformasikan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itulah yang menjadi momok daripada kita. Karena selama ini mereka selalu menyatakan bahwa syaratnya lengkap dan syaratnya lengkap, padahal belum tentu lengkap. Satu hal lagi, kenapa kita harus meyakinkan bahwa pelaku usaha datang sendiri? Karena itu tanpa biaya. Hanya ada beberapa yang harus dibiayai, termasuklah IMB. Izin mendirikan bangunan itu harus membayar retribusi yang sesuai dengan Perda nomor 3 tentang retribusi. Jadi kita tidak ada pungutan-pungutan liar, termasuk pemberian-pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi kami mengharapkan sekali bahwa pelaku usaha datanglah sendiri kepada PTSP, karena PTSP ini mudah terjangkau, transparan, dan tempat lokasinya juga sangat-sangat dekat dengan pusat kota. Mungkin demikian yang dapat kami informasikan. Mudah-mudahan dengan adanya media ini akan memperluas informasi bagaimana cara untuk kepengurusan perizinan. Satu hal lagi saya tekankan lagi, datanglah sendiri, jangan melalui calo atau broker. Demikian, terima kasih. Jadi saya menambahkan, jadi sebagai kantor yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Singkawang, dalam hal ini Men-PAN RB ya Mbak, untuk pelaksanaan zona integritas pelayanan, mudah-mudahan suatu saat kita akan meraih WBK ataupun yang lebih tinggi daripada itu. Oleh sebab itu kritik dan saran ya terhadap pelayanan kami di Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Singkawang ini, walaupun tahun ini tahun 2020 melalui penilaian dari Men-PAN RB kita sudah mendapat nilai B kan ya. Namun kita terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan lebih baik lagi. Oleh sebab itu kritik dan saran terhadap seandainya ada pelayanan-pelayanan kami yang masih kurang, kami mohonlah disampaikan sebagai bentuk kepemilikan Bapak terhadap pelayanan ini. PTSP ini adalah kantor kita bersama, karena kalau PTSP bermasalah juga akan bermasalah dengan investasi. Kalau PTSP-nya baik, maka iklim investasi ataupun pelaku-pelaku usaha ini akan dapat dengan sehat tumbuh dan berkembang di Kota Singkawang. Yang terakhir, sebagaimana saya sampaikan tadi, karena pemerintah sudah menetapkan dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang izin berusaha ya, dengan berbasis risiko kepada semua pelaku usaha, semua asosiasi yang mengerjakan, yang berproses ataupun yang berkecimpung, wajib dan harus memahami tentang peraturan-peraturan tersebut sebagai dasar ataupun acuan di dalam kita bekerja di dalam proses pengurusan perizinan ataupun di dalam pengembangan investasi maupun pembinaan tenaga kerja ataupun pemanfaatan tenaga kerja. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkawang hebat, tetap ke Singkawang.